warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar tak ini hari? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah. Nah, eh, izinkan saya untuk mengobservasi Pak Mulyawan dalam keterampilan coaching ya, Pak. Boleh? Ya, silakan Bu, silakan. Ya. Terima kasih. Adapun nanti saya sebagai observer, kita sebagai coach, saya akan mengutarakan dulu kriteria rubrik penilaian untuk pengamatan coaching ini, latihan coaching ini. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Di sini poin maksimalnya berada di bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Yang selanjutnya kriterianya adalah pemberian pertanyaan berbobot. Apakah Bapak selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan pertanyaannya itu dapat skor maksimal, skornya 4. Kemudian selanjutnya kriterianya adalah memberdayakan coaching. Ya, skor maksimal 4 di sini pada saat membantu membuat rencana aksi secara spesifik dan mendorong ide-ide dari si coachingnya. Sampai di sini jelas Pak apa yang saya sampaikan? Sangat jelas, Bu. Sangat Alhamdulillah. jelas ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi coaching, menurut Bapak apa keunggulan ataukah apakah keterampilan coaching yang telah Bapak miliki sebelumnya? Yang saya miliki sebenarnya semuanya, Bu, sudah saya miliki, tetapi yang belum maksimal menurut saya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, Saya masih perlu, ya, saya masih kurang di mengajukan pertanyaan berbobot itu menurut saya. oh iya, pertanyaan berbobot ya. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimanakah kalau praktik pertanyaan berbobot itu dikatakan bahwa belum maksimal? Jadi sebenarnya saya belum bisa hadir secara utuh karena pertanyaan berbobot itu lahir ketika mampu kita hadir secara utuh di dalam proses coaching. Nah, terkadang karena ada faktor-faktor gangguan, kemudian tidak fokus sehingga tidak bisa melahirkan pertanyaan berbobot. Kurang menangkap kata kunci yang ada sehingga tidak bisa mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi karena Bapak belum bisa hadir secara utuh, ya seperti begitu ya biasanya. Iya. Nah, selain dari pertanyaan berbobot, menurut Bapak yang sudah maksimal sudah dijalankan sebelumnya itu apa? Menggali potensi yang dari si coach atau memberdayakan si coach itu sendiri. Jadi selama ini yang saya terapkan itu betul-betul menggali potensi daripada si coach. Jadi bukan langsung memberikan saran, akan Ya, tetapi berani untuk memberikan apa namanya terobosan-terobosan pemikiran, memancing si coach untuk mengeluarkan ide-idenya, potensinya, sehingga si coach sendirilah yang menemukan terkait dengan solusi dari permasalahannya. oh iya. Oh sudah bagus ternyata di bagian memaksimalkan potensi coach ya Pak. Ya. Nah, pada saat memberdayakan koci ya, memberdayakan koci ini, bagaimana perasaannya Bapak pada saat sudah bisa mencapai poin tersebut? Ketika saya mampu memberdayakan coach dengan baik, kemudian
si coach lantas bisa menemukan sendiri atas solusi-solusi permasalahannya, tentunya saya sangat senang bisa membantu si coach menemukan sendiri permasalahannya. Tentu saya bangga dan terus termotivasi untuk bagaimana melakukan coaching selanjutnya. Iya, sudah hebat ya Bapak, sudah bagus dalam pemberdayaan coachingnya. Jadi tinggal pertanyaan berbobot yang perlu ditingkatkan. Silahkan diperhatikan lebih dalam lagi. Mungkin pada saat nanti kita melakukan sesi coaching bisa lebih fokus. Dan saya ingin konfirmasi dulu, dari kita misalnya kasih tolak ukur dari 1 sampai 10, di bagian pertanyaan berbobotnya Bapak ini, di keterampilan pertanyaan berbobot itu sudah berada di angka berapa? Kalau untuk sekarang saya kira masih di angka 5. Iya, di angka 5. Nah, harapannya nanti Pak ingin ada di mana ini? Kita ingin di angka berapa? Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa di angka 8 atau 9. 8 atau 9. Ya, semoga ya Pak. Kembali lagi, mungkin bisa lebih diperhatikan nanti proses-proses coachingnya sesuai dengan alur tirtanya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Siap Bu, siap. Iya, terima kasih. Mungkin selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi untuk membahas bagaimana proses observasi tadi. Sekarang saya persilahkan untuk Pak Mulyawan untuk melakukan sesi coaching bersama coachingnya. Silakan. Terima kasih. Jadi baik, Assalamualaikum Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, bagaimana kabarnya Pak Arya? Alhamdulillah baik, Pak. Meski sebenarnya masih ada beberapa yang kepikiran seperti itu. Nah, itulah yang sebenarnya yang saya harus konfirmasi, karena saya kemarin bertemu Pak Mansur, ternyata Pak Aryal katanya ingin menemui saya. Kalau boleh diceritakan apa maksud dan tujuan sehingga Pak Aryal ingin menemui saya? Betul sekali, Pak. Hal itulah mungkin sehingga saya berharap Bapak punya waktu untuk menemani saya, Pak, dalam mungkin memberi semacam coaching lah kepada saya, Pak, tentang masalah saya sebenarnya. Kalau boleh tahu apa yang menjadi permasalahan dari Pak Arya? Saya ingin bicara dari awal dulu, Pak, ya, bahwa sebenarnya saya kan orang baru, Pak, di tempat tugas yang sekarang ini. Orang baru yang notabene juga masih merupakan guru senior seperti itu, guru junior begitu, Pak, masih baru-baru sekali menjadi guru. Terus kemudian di sekolah saya ini merupakan salah satu sekolah besar di kabupaten tempat tugas saya ini, Pak. Dan sebagai sekolah besar tentunya juga memiliki potensi, terus kemudian termasuk guru-guru senior ada banyak di sini, terus guru-guru yang punya pengalaman yang sangat baik dan juga berada di sini, dan itu terkadang membuat saya merasa kepikiran juga, Pak. Ada juga merasa minder, terus kemudian ada juga perasaan tidak enak dengan diri saya bergabung dengan guru-guru senior yang tentunya syarat pengalaman di dalam dunia pendidikan seperti itu, Pak. Ya, berarti selama ini Pak Aryal merasa minder bisa berbaur dengan guru-guru senior yang ada di situ. Betul sekali, Pak. Oke, baik. Sebentar saya gali lebih dalam. Jadi tujuan dari pertemuan ini apa yang Pak Aryal harapkan?
Saya sih berharap Pak, dari praktik coaching yang kita lakukan ini, saya berharap Bu punya solusi-solusi, terutama dengan keberadaan saya di sini, di mana beberapa teman guru, terutama guru-guru senior ini Pak, memandang saya uh, dalam tanda kutip itu agak sedikit meremehkan seperti itu Pak, sehingga ini tentunya juga membuat saya tidak nyaman di dalam menjalankan tugas-tugas saya ke depannya. Jadi saya berharap ada solusi bagi saya bagaimana kemudian teman-teman guru senior ini bisa mendukung saya Pak dalam menjalankan tugas saya, seperti itu. Ya oke, baik Pak Rial. Jadi setelah pertemuan ini nantinya saya bisa membantu Pak Arial, setidaknya ada semacam potensi-potensi Pak Arial yang bisa hadirkan sehingga nantinya ini guru-guru senior bisa mengakui ya keberadaan Pak Arial, boleh dikata mengakui, sehingga tidak memandang Pak Arial itu bahwa apa namanya masih sebatas guru muda yang belum punya pengalaman seperti itu. Nah, setidaknya dan mampu menerima Pak Ariel keberadaannya di tempat itu, seperti itu ya. Betul sekali Pak, betul. Oke, baik Pak Ariel. Jadi tadi Pak Ariel mengatakan bahwa guru di sekolah itu terkadang ada guru senior yang menganggap remeh, ya, menganggap bahwa Pak Ariel ini masih kurang pengalaman. Barangkali Pak Ariel bisa menceritakan lebih detail terkait dengan seperti apa yang biasa guru-guru senior yang dilakukan kepada Pak Ariel. Baik Pak, terima kasih Pak. Kebetulan saya kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya merupakan guru baru di sini, guru yang masih junior, tetapi sudah diberi amanah tanggung jawab sebagai wakil kepala sekolah seperti itu Pak. Dan tentunya saya dalam menjalankan tugas saya sebagai wakil kepala sekolah, tentunya saya membuat beberapa program yang saya harapkan program saya ini bisa didukung oleh semua warga sekolah, meskipun sebenarnya banyak juga yang mendukung, tetapi masih ada saja beberapa teman guru, terutama guru-guru senior ini yang saya anggap berpengalaman dan tentunya seharusnya bisa ikut ambil bagian, berperan di dalam program-program yang saya lakukan, malah terkesan cuek seperti itu Pak, dan terkesan meremehkan program yang saya lakukan seperti itu. Oke, baik Pak Ariel. Jadi saat ini Pak Ariel sudah diangkat menjadi wakil kepala sekolah. Luar biasa ya Pak Ariel. Ya, ini kepercayaan yang sangat kemudian Pak Ariel jabatan yang ada ya berusaha membuat sebuah program ya, di mana yang menjadi kendala di sini adalah sebagian atau segelintir orang yang notabene adalah orang-orang senior atau guru-guru senior di sekolah itu yang seharusnya mendukung, lantas seakan cuek terhadap program yang Pak Ariel usung, seperti itu ya? Betul sekali Pak. Oke, kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu bagaimana bentuk bagaimana bentuk atau model yang guru senior tampilkan ini, bagaimana bentuk atau ekspresi ya terkait dengan dukungan program daripada Pak Ariel? Secara tidak langsung sih sebenarnya bukan berarti tidak menunjukkan untuk tidak mendukung seperti itu Pak. Tapi di lain sisi kalau tidak ikut berperan tentunya itu yang paling kelihatan Pak. Secara kasat mata tidak mendukung mungkin tidak bisa kita patok, cuma yang saya harapkan ini
teman-teman guru senior ini minimal kalau memang tidak mau atau berperan ikut ambil bagian di dalam program saya ini, saya minimal berharap ada saran dari beliau, terus kemudian ada petunjuk dari teman-teman guru senior, karena saya yakin bahwa di dalam diri teman-teman guru senior ini mereka pasti sudah punya pengalaman yang sangat banyak, tentunya pasti bisa memberikan saran kepada saya bagaimana menjalankan program-program saya ini bisa lebih baik, dan saya yakin itu bisa saya dapatkan seharusnya dari guru-guru senior yang ini, seperti itu. Ya, oke. Jadi Pak Aryal ini mengharapkan setidaknya kalau mereka misalnya setidaknya ini guru-guru senior ikut berperan ya terkait dengan program yang diusung. Tapi malah sebaliknya. Oke, pernahkah Pak Aryal mencoba cara lain ya yang sedapat mungkin bisa menggerakkan hatinya yang teman-teman atau segelintir orang yang ada di tempat kerja Pak Aryal untuk kemudian bergerak hatinya untuk mengambil andil daripada program ini? Ada beberapa hal sih Pak yang saya coba, yang terutama yang saya harapkan itu saya selalu berusaha berkomunikasi dengan mereka Pak. Saya berkomunikasi langsung dengan mereka dan saya proaktif untuk bertanya secara langsung, meminta pandangan, meminta saran, misalnya tentang program-program saya, misalnya saya punya program nih Bu, kira-kira saya harus menjalankannya seperti apa yang harus saya persiapkan, apa yang harus kemudian saya lakukan supaya program saya ini bisa berlangsung, komunikasi langsung dengan teman-teman guru senior ini Pak. Oke, selain dari berkomunikasi secara langsung dengan guru-guru senior ya, masih adakah cara lain yang Pak Aryal tempuh yang sedapat mungkin bisa menggugah hati daripada teman-teman yang notabene tidak mendukung sama sekali daripada program Bapak? Hal pertama yang saya lakukan sih, saya selalu mulai dari saya Pak. Saya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya untuk menjalankan semua tugas-tugas saya dengan baik. Saya berharap dengan kemudian dengan berjalannya program yang saya lakukan dengan kemampuan saya, dengan kerja maksimal, saya berharap mereka melihat bahwa saya punya potensi di sana, dan sehingga mereka tergerak untuk kemudian ikut berperan, minimal memberi saran atau petunjuk seperti itu. Iya. Oke, dari dua ya jalan atau cara yang Pak Aryal lakukan ya, masih adakah cara-cara tertentu atau trik itu yang Pak Aryal lakukan ini untuk menarik atau perhatian daripada guru senior ini? Cara lain yang terpikirkan akhirnya adalah bagaimana kemudian saya akan melakukan koordinasi terutama dengan kepala sekolah untuk kemudian meminta terkhusus bantuan bagaimana kepala sekolah ikut memfasilitasi atau ikut kemudian membantu saya bagaimana mengkomunikasikan program-program saya ini kepada teman-teman guru senior yang sebelumnya tidak mendukung ini Pak. Saya berharap dengan bantuan kepala sekolah teman-teman guru senior ini bisa kemudian tergerak bahwa ternyata saya ini juga mendapat dukungan dari kepala sekolah. Saya sih berharap seperti itu. Ya, oke, baik Pak Aryal. Jadi Pak Aryal berharap bisa berkoordinasi secepatnya dengan kepala sekolah untuk bagaimana ini kepala sekolah memfasilitasi
dalam rangka menjalankan program daripada Pak Arial. Nah, kira-kira kapan waktunya Pak Arial ingin berkomunikasi dengan Pak Arial, Pak Kepala Sekolah? Saya berharap saya bisa melakukannya secepat mungkin ini Pak. 2 atau 3 hari ini saya bisa segera bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah untuk mengkoordinasikan hal ini, meminta bantuan kepada beliau tentang perjalanan program-program saya ke depannya, tentunya dengan berharap ada bantuan dari beliau, teman-teman yang sebelumnya kurang mendukung akhirnya bisa mendukung saya dengan memberikan saran-saran atau petunjuk minimal, dan mungkin akan lebih bagus kalau mereka ikut berperan di dalam program ini karena saya yakin mereka punya pengalaman yang sangat banyak untuk program-program yang dilaksanakan di sekolah seperti itu Pak. Oke, jadi sebelum Pak Ariel melakukan rencana ini, seandainya mau direntangkan dari angka 1 sampai 10, ya terkait dengan program ini sejauh mana angka keberhasilan atau persentase keberhasilan dari angka 1 sampai 10 yang menurut Pak Ariel? Selama ini program saya banyak mengalami tantangan dan hambatan dengan tidak adanya peran-peran dari guru senior ini Pak, karena sama-sama berada di sekolah, sama-sama warga sekolah, dan tentunya ketika ada beberapa teman yang kurang mendukung tentunya juga akan berdampak kepada program kita, keberlangsungan program kita dan tentunya keberhasilan program kita. Dan saat ini mungkin masih berada di angka 7 paling besar lah Pak untuk program keberlanjutan program-program saya dengan tidak adanya dukungan dari itu. Ya, luar biasa Pak Ariel, sudah angka 7 meskipun tidak mendapat dukungan dari sebagian teman kerja ya. Nah, tidak berada di angka 8 atau 9 Pak Ariel? Saya sih berharap Pak, dengan tentunya dengan harapan saya bahwa dengan berikutnya berperan dari guru-guru senior, karena mereka adalah orang-orang yang sangat berpengalaman, tentunya dengan ikut berperan minimal memberi saran dan petunjuk, saya yakin bahwa program-program yang saya lakukan dan program-program yang saya rencanakan itu akan berjalan dengan baik, akan sukses, dan mungkin akan menyentuh angka 9 bahkan mungkin sempurna Pak, karena dengan adanya campur tangan seluruh warga sekolah tentunya akan membuat sebuah program sekolah itu akan berjalan dengan baik seperti itu. Oke, baik. Tadi Pak Ariel mengatakan bahwa insya Allah bisa ke angka 9 bahkan 10 untuk menuju kesempurnaan. Ya. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari langkah-langkah yang Pak Ariel tempuh sehingga berani mengatakan bahwa akan berhasil sampai nilai angka 9 sampai 10? Rata-rata orang yang tidak mendukung ini Pak, beliau adalah guru-guru senior yang berpengalaman, pernah mengelola sekolah sebagai kepala sekolah, pernah menjadi pengawas, bahkan ada beberapa yang pernah berkecimpung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kepala bidang, sebagai kepala subbagian, dan tentunya mereka punya pengalaman. Dengan adanya input saran dari mereka, saya yakin bahwa program apapun yang dijalankan itu akan sangat bisa berjalan dengan baik dengan saran-saran mereka. Iya, oke, baik. Oh, berarti mereka itu ternyata syarat pengalaman ya. Mereka Betul pernah sekali jadi Pak. kepala sekolah, ya, mereka jadi pengawas, kemudian kembali ditugaskan dari Pak Ariel ini
Pak Ariel tadi yang saya dengar bahwa saran yang seperti apa yang Eh, Tentunya sarannya adalah bagaimana mengelola sebuah program, bagaimana kemudian eh, menelaah program apa yang cocok dengan aset yang sekolah yang kita miliki, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan, dan semua itu saya sangat harapkan dari teman-teman. kalau boleh tahu Pak Ariel tadi kan apa namanya ada program sempat membahas tentang program. Eh, Boleh tahu apa yang sekarang program Pak Ariel yang sudah berjalan saat Eh, ini? ada beberapa yang saya lakukan, termasuk alih fungsi bangunan, kemudian eh, ada pembangunan gedung, pembangunan gudang, dan lain sebagainya. Yang sedang saya rintis ini Pak adalah bagaimana untuk meminimalisir kemudian tingkat ketidakbersihan di sekolah. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar tak ini hari? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Alhamdulillah. Nah, izinkan saya untuk mengobservasi Pak Mulyawan dalam keterampilan coaching ya Pak. Boleh? Ya silakan Bu, silakan. Ya. Terima kasih. Adapun nanti saya sebagai observer, kita sebagai coach, saya akan mengutarakan dulu kriteria rubrik penilaian untuk pengamatan coaching ini, latihan coaching ini. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Di sini poin maksimalnya berada di bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Yang selanjutnya kriterianya adalah pemberian pertanyaan berbobot. Apakah Bapak selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan pertanyaannya, itu dapat skor maksimal, skornya 4. Kemudian selanjutnya kriterianya adalah memberdayakan coaching. Ya, skor maksimal 4 di sini pada saat membantu membuat rencana aksi secara spesifik dan mendorong ide-ide dari si coachingnya. Sampai di sini jelas Pak apa yang saya sampaikan? Sangat jelas Bu, Alhamdulillah. sangat jelas ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi coaching, menurut Bapak apa keunggulan ataukah apakah keterampilan coaching yang telah Bapak miliki sebelumnya? Yang saya miliki sebenarnya semuanya Bu sudah miliki, tetapi yang belum maksimal menurut saya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya masih perlu saya masih kurang di mengajukan pertanyaan berbobot itu menurut saya. Oh iya, pertanyaan berbobot ya. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimanakah kalau praktik pertanyaan berbobot itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mulyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yen. Bagaimana ini? Tadi kita sudah melakukan praktik coaching ya bersama Pak siapa tadi itu? Ariel. Oh iya, Pak Ariel sebagai coachingnya. Nah, di sini bagaimana Pak setelah melakukan coaching tadi? Apakah ada yang ingin disampaikan? Jadi setelah pelaksanaan coaching tadi, tentunya saya bertindak selaku coach, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, saya
belum menganggap bahwa itu maksimal bagi saya. Kan tetapi saya sudah berusaha bagaimana menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh si Koci untuk kemudian bagaimana bikin solusi permasalahan. Ya, katanya kurang maksimal ya Pak dari hasil coachingnya. Kalau menurut Bapak, apa yang telah dicapai? Eh, Kalau terkait dengan apa yang telah saya capai, jadi saya berusaha hadir penuh tadi pada prosesi coaching. Kemudian bagaimana saya selanjutnya memberdayakan si coach untuk menggali pengetahuan-pengetahuan atau ide-idenya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Kalau menurut saya itu. Tapi terkait dengan apa namanya penilaian dari observer, saya tentu kan kalau berbicara penilaian kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Saya kira itu, Bu. Iya, betul sekali. Eh, dari rubrik ini, mana yang menurut Bapak tadi sudah berjalan dengan baik? Kan tadi pada saat pranya katanya di pertanyaan berbobot itu masih perlu peningkatan. Nah, setelah tadi melakukan praktik coaching, apakah di bagian pertanyaan berbobot ini Bapak merasa itu sudah meningkat atau bagaimana? Kalau perasaan saya sebenarnya sudah apa namanya saya sudah berusaha untuk bagaimana hadir penuh di dalam kegiatan coaching tadi. Kemudian dari situ saya bisa menyimak, kemudian apa namanya mencatat beberapa kata-kata kunci daripada si coach untuk kemudian mengajukan pertanyaan secara terbuka. Dan alhamdulillah saya menganggap bahwa apa namanya ini sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin belum maksimal. Kenapa? Karena hampir tadi berapa menit itu berjalan sesuai dengan alurnya, bahkan tidak terasa sudah hampir jam 2. Nah, saya kira itu. Tadi boleh saya menyampaikan hasil observasi saya menurut Bapak dari Ya silakan Bu, silakan dengan senang hati. di sini saya melihat Bapak Mulyawan sudah melaksanakan teknik coaching dengan baik dengan alur tirta, di mana Pak Mulyawan sudah melakukan identifikasi masalah, yaitu masalah dari si coach adalah dia merupakan orang baru di tempat tugas, kemudian berada di salah satu sekolah besar, dan beliau pun merasa minder untuk berbaur dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, setelah Bapak mengidentifikasi masalahnya itu sudah bagus, kemudian lanjut ke tujuan. Si coach ini telah menyampaikan tujuannya untuk melakukan coaching adalah ingin diakui sebenarnya keberadaannya dan keberadaannya oleh rekan-rekan guru yang lain, dan bagaimana caranya dia didukung untuk melaksanakan programnya seperti itu. Ya, yang saya tangkap Bapak sudah memancing si coach untuk memberikan pertanyaan kepada si coach untuk menyampaikan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, mengkonfirmasi, dan bahkan Bapak sudah meminta secara lebih detail bagaimana cerita dari si coach ini, bagaimana cerita secara detailnya, bahwa dia ada membuat program, dia telah membuat program dan ingin teman-temannya itu untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut. Nah, adapun yang saya lihat di sini langkah-langkahnya sudah Bapak memancing untuk
si coach mengungkapkan langkah-langkah yang sudah dilakukan, yaitu membuat program, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah secara lebih lanjut, dan Bapak juga sudah aktif dalam mendengarkan, meminta saran-sarannya, dan Bapak juga saya lihat tadi sudah memberikan pilihan, yaitu bagaimana caranya menggugah hati rekan-rekan guru yang lain untuk ikut terjun bersama Pak Ariel menjalankan programnya. Sampai di sini itu yang menurut saya sudah baik, Pak. Dari mendengarkan aktifnya, Bapak tidak memberikan judgement atau asumsi yang berlebihan, pertanyaan berbobotnya juga sudah meningkat menurut saya. Kemudian Bapak juga memang sangat bagus sekali dalam memberdayakan coach, sehingga si coach ini mampu untuk menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, di sini saya memiliki saran sedikit. Tadi masih ada pengucapan kata kira-kira pada saat menanyakan waktu untuk melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Ya, itu. Ya, betul Bu, betul. Spontan. Iya, iya. Itu hanya itu yang mungkin hanya itu yang menurut saya untuk diperhatikan lebih lanjut, dan Bapak juga sudah mengukur keberhasilannya apakah sudah berjalan. Kata si Koci itu keberhasilan dari programnya itu ada di angka 7. Nah, Bapak kembali menggali bagaimana bisakah untuk menantang lagi si Koci untuk mencapai angka 8 kah atau 9. Nah, dari situ Bapak sudah memberdayakan Koci dengan baik. Nah, saya tanyakan kembali kepada Pak Mulyawan, menurut Bapak bagian manakah dari praktik coaching tadi itu yang belum berkembang dari sebelum kita observasi tadi, dan yang mana yang sudah berkembang seperti itu? Sebenarnya yang yang menjadi tantangan di awal itu sebenarnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Akan tetapi dari hasil observasi yang Ibu sampaikan tadi, boleh dikata itu terkait dengan pertanyaan berbobot itu sudah bisa dinyatakan sebagai berkembang, karena itulah yang memang menjadi kekhawatiran saya. Cuma di dalam penjabarannya di pelaksanaan coaching memang terkadang saya spontan, akan tetapi ketika saya mengatakan kira-kira langsung saya menyampaikan seakan-akan langsung mengganti kata-kata kira-kira. Karena spontan sekali itu saya sudah terbiasa dengan kata-kata kira-kira, kan, tetapi langsung spontan saya ganti atau saya mengatakan karena di situ saya sadar bahwa kata-kata kira-kira ini sebenarnya tidak boleh lagi digunakan, akan cara spontan seperti itu. Jadi makanya saya ketika langsung ingat pas sudah diucapkan, ketika langsung ingat maka langsung saya ganti. Bahkan saya mengatakan itu tadi kalau saya tidak salah 2 kali itu mengatakan kata kira-kira. Langsung nggak sendiri tuh. Ya, spontan sekali Bu itu. Jadi kalau terkait dengan perkembangan, syukur alhamdulillah. Kalau menyimak penyampaian dari Bu Yeni itu berarti luar biasa perkembangannya terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya kira itu Bu. Iya, tadi saya juga sudah melihat bahwa bagaimana caranya Bapak ini mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian sambil memberdayakan si Koci, dan tujuannya itu tujuan dari si coach ini tercapai ya, sepertinya dari langkah-langkah yang telah disampaikan itu akan dijalankan dan ditindaklanjuti lagi oleh Bapak. Nah, itulah tadi praktik coaching dari Pak Mulyawan bersama Pak Ariel sebagai coachnya.
mungkin kita akan bertemu lagi ya Pak selanjutnya. Ya Bu, siap. Iya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Hari ini kita telah bertemu selama 2 kali. Yang pertama tadi selanjutnya kita bertemu pada saat pasca. Terima kasih telah meluangkan waktunya sekali lagi Pak. Semangat. Semangat dan Siap. terus berlatih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.